hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Pantainya keren banget. Pasirnya lembut, airnya jernih. Iya, Di, bagus banget. Mama, kerang-kerang ini boleh diambil kan? Boleh, tapi ingat, jangan mengambil yang masih berisi hewan di dalamnya ya. Kenapa, Ma? Kita harus membiarkan mereka tetap hidup di habitatnya, Di. Kadang orang mengambil hewan dari pantai cuma untuk bersenang-senang. Padahal itu sama saja menyiksa mereka. Akhirnya, karena hanya untuk main-main, hewan-hewan itu mati sia-sia. Kasian kan? Yang penting jangan menangkap hewan sembarangan dan tetap jaga ekosistem. Oke, Didi ngerti. Didi cari kerang yang kosong saja. Di, itu apa di air? Ada yang mengambang. Sepertinya itu plastik. Aduh, kasihan binatang laut kalau ada sampah begini. Aku ambil ya. Bagus, Didi. Tapi hati-hati ya, jangan berjalan terlalu jauh ke laut. Pa, Santi pernah diajarin di sekolah, hewan laut bisa sakit atau mati karena terjerat atau menelan sampah plastik. Itu benar, Santi. Sudah banyak hewan laut yang jadi korbannya. Kenapa sih banyak orang yang gak mau buang sampah di tempatnya? Aku juga pernah lihat video penyu terlilit plastik. Iya, Di. Memang sangat disayangkan. Manusia sering tidak peduli pada makhluk lain. Padahal semua ciptaan Tuhan itu berharga dan harus dikasihi, termasuk hewan dan tumbuhan. Iya, Ma. Makanya Didi juga selalu berusaha merawat Loro dengan baik. Didi beri makan, Didi mandikan, dan Didi ajak main. Iya, Mama senang melihatnya. Kita memang harus bertanggung jawab pada hewan peliharaan. Jangan hanya senang melihat keindahannya saja, tapi nggak merawatnya dengan baik. Untung saja waktu itu kamu mengambil Loro dari got, Di. Papa bangga, kamu mau menyelamatkan anak anjing yang terlantar dan ketakutan karena diganggu oleh anak-anak nakal. Sekarang, Loro jadi anjing kesayangan kita deh. Tapi, selain menyayangi Loro, kita juga harus menyayangi binatang lainnya, Di. Iya, Kak. Didi gak mau jahat sama binatang. Yuk, kakak bantu kamu mengumpulkan cangkang kerang. Asik. Hati-hati ya. Anak-anak, senang ya hari ini kita belajar di taman. Coba tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara segarnya. Wah, enak banget, Pak. Lebih seru belajar di luar kelas. Iya, Pak. Bisa lihat pohon dan burung-burung. Dan ada kupu-kupu juga. Kalian benar. Coba lihat ke sekeliling deh. Ada pohon, burung, kupu-kupu, kucing yang sedang tidur di sana. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Semuanya berharga dan harus dijaga. Kita yang harus menjaganya ya, Pak. Betul, Ki.
Tuhan memberi kita tanggung jawab untuk mengasihi, memelihara, dan melindungi ciptaan Tuhan, termasuk binatang. Hari ini, kita akan melanjutkan belajar dari tokoh Alkitab yang membuat bahtera. Masih ingat siapa dia? Nuh, Pak. Tepat. Selain memerintahkan Nuh membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah yang sangat besar, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk menyelamatkan binatang-binatang. Setiap jenis binatang, jantan dan betina, dibawa masuk ke dalam bahtera. Kenapa semua jenis binatang harus ikut, Pak? Itu karena Tuhan mengasihi ciptaannya. Setiap makhluk itu berharga di mata Tuhan. Nuh taat pada perintah Tuhan. Nuh menyelamatkan mereka dari air bah, sehingga mereka tidak punah. Tapi Pak, ada orang yang suka menyiksa binatang. Itu bagaimana, Pak? Perbuatan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Binatang juga bisa merasakan sakit dan takut. Kita harus memperlakukan mereka dengan kasih. Kalau begitu, kita nggak boleh sembarang menangkap burung atau menendang kucing ya, Pak? Tidak boleh, Bandi. Tapi Pak, kalau ada binatang yang mengganggu, bagaimana? Kita harus mencari cara yang bijak. Kalau ada hewan yang menjadi hama, kita bisa mengatasi dengan cara yang tidak membahayakan makhluk lain. Yang penting, tidak membuat hewan itu punah. Kalian bisa menanyakan hal itu lebih lanjut kepada Ibu Lina di pelajaran IPA. Kalau hewan yang kita makan, bagaimana Pak? Nah, ada hewan-hewan tertentu yang sengaja diternakkan untuk dikonsumsi. Misalnya ayam, sapi, ikan, dan lain-lain. Itu boleh dilakukan karena untuk mengonsumsi hewan-hewan itu, kita mengembangbiakan mereka. Kalau ada anak kucing atau anak anjing yang terlantar di jalan, sebaiknya kita bagaimana, Pak? Saya ingin memeliharanya, tapi kata ibu gak dapat tempat di rumah. Kalau bisa, kita rawat binatang yang terlantar itu. Tapi kalau tidak bisa, kita bisa mencari orang yang bisa menolong mereka atau penampung hewan. Pak, kalau misalnya ada orang yang berburu hewan langka, Itu sangat tidak baik. Tuhan menciptakan semua binatang dengan tujuan. Jika satu spesies punah, keseimbangan alam bisa terganggu. Pak, kalau ada hewan yang buas dan berbahaya, bagaimana? Kita tetap harus melindungi mereka dan tidak mengganggu habitatnya. Kalau habitatnya tidak terganggu, mereka sebenarnya tidak akan mengganggu manusia. Berarti jangan berburu atau menangkap hewan sembarangan, Pak. Iya, Bandi. Hewan liar harus dibiarkan hidup di habitatnya. Setiap hewan punya peran masing-masing di alam. Bahkan hewan kecil seperti lebah punya peran penting dalam penyerbukan tanaman. Pak, saya pernah lihat video kura-kura yang terjerat sampah plastik. Kasian banget. Nah, itu contoh yang seharusnya membuat manusia lebih peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup lain. Kalian bisa mulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Apa kalian bisa menyebutkan contohnya? Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Merawat hewan peliharaan di rumah dengan baik, Pak. Membawa hewan terlantar ke tempat penampungan, Pak. Mengobati hewan yang sakit, Pak. Saya pernah membawa kucing saya ke dokter hewan. Oh iya, saya juga sering memberi makan burung di halaman rumah, Pak. Iya, contoh yang kalian sebutkan benar. Kita harus mengasihi ciptaan Tuhan. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan alam, kita juga tidak boleh membuang sampah dan limbah sembarangan. Tuhan senang melihat anak-anaknya peduli terhadap ciptaannya. Dia ingin kita menjadi penjaga yang baik bagi ciptaannya. Karena Nuh patuh kepada Tuhan, binatang-binatang itu diselamatkan dari air bah di dalam bahtera. Jadinya tidak punah. Ya, kita saat ini juga bisa menyelamatkan ciptaan Tuhan dengan cara yang kita bisa. Apa kalian mau melakukannya? Mau, Pak. Mau, Pak. Bagus. Lakukanlah tindakan nyata untuk melindungi makhluk hidup sejak muda.